Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan wabah COVID-19. Lebih spesifik lagi adalah sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah COVID-19. Kita menyadari bahwa wabah COVID-19 itu sudah kita hadapi, sudah kita rasakan sekitar 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Namun demikian sampai dengan saat ini grafik belum menunjukkan adanya suatu penurunan. Bahkan bisa dikatakan grafik wabah COVID-19 saat ini masih menunjukkan peningkatan atau masih menuju puncak. Jadi kita belum paham betul kapan puncak dari wabah COVID-19 ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selama 3 bulan kita menghadapi wabah COVID-19 ini, kita disuguhi oleh berbagai macam berita terkait wabah ini. Ada pemberitaan terkait dengan virus corona. Ada pemberitaan terkait dengan dampak yang terberat dari virus corona, yaitu kematian. Ada juga pemberitaan terkait dengan yang ini adalah setiap hari dilaporkan jumlah COVID-19 yang positif sampai dengan yang sembuh dan bahkan yang meninggal dunia. Banyak sekali pemberitaan. Juga pemberitaan dikaitkan dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Bahkan lebih jauh lagi ada yang memberitakan bahwa wabah COVID-19 ini ada hubungannya dengan faktor politik. Demikian banyaknya pemberitaan tersebut sehingga masyarakat yang memperoleh berita tersebut juga tergolong dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah ada orang yang menerima berita tersebut secara proporsional, atau yang perlu ya dipakai, yang tidak perlu dipakai. Seperti itulah proporsional. Yang kedua, ada yang menerima pemberitaan tersebut dengan karena begitu banyaknya akhirnya malah cuek, seakan tidak terjadi apa-apa pemberitaan terkait wabah COVID-19 ini. Dan yang ketiga adalah ada sebagian atau bahkan mungkin termasuk banyak yang menerima pemberitaan wabah COVID-19 ini dengan berlebihan, sehingga muncullah rasa takut yang berlebihan, menimbulkan perasaan bingung, bahkan sampai dengan perasaan panik. Sehingga beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan yang cukup gencar itu di televisi maupun di media sosial bahwa ada seorang jenazah yang meninggal karena COVID-19 ditolak oleh warganya sendiri. Itu adalah suatu hal yang ironis. Akhirnya jenazah tidak diterima di daerah tersebut, dimakamkan di daerah lain. Tapi dampak yang dirasakan oleh warga sekitar itu adalah cukup berat. Karena pada akhirnya masyarakat luas, bahkan seluruh Indonesia, itu mengecam perbuatan dari mungkin oknum atau warga yang ada di sekitar. Di media sosial akhirnya dibully habis-habisan, dan pada akhirnya
yang menjadi provokator ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Berawal dari situ, saya merasa perlu dan ini merasa penting untuk menyampaikan bagaimana seharusnya kita seorang muslim bersikap menghadapi wabah COVID-19 ini. Mengapa sikap ini menjadi suatu hal yang penting atau bahkan sangat penting? Karena sikap yang salah dalam menghadapi suatu penyakit, khususnya adalah wabah COVID-19 ini, itu bisa menjadi suatu hal yang lebih membahayakan daripada COVID-19 itu sendiri. Contohnya yang di atas tadi, karena terlalu takut terhadap COVID-19 menimbulkan kepanikan sehingga jenazah yang seharusnya tidak menularkan lagi dianggap menular. Karena sikap yang salah dampaknya bukan kena COVID-19 tapi akhirnya malah masuk ke penjara. Itu adalah suatu contoh saja bahwa sikap yang tidak tepat akan berdampak lebih berat daripada penyakit itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu sikap apa yang kita ambil untuk menghadapi COVID-19 ini? Dalam hal ini saya mengambil rujukan yaitu surat edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah terkait dengan tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19. Selain itu saya juga mengambil dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa sikap seorang muslim yang harus kita lakukan terhadap wabah COVID-19 ini? Di dalam buku rujukan ini, yang pertama harus kita ambil sikapnya adalah kita sebagai orang muslim harus meyakini bahwa wabah COVID-19 itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebagai dalilnya adalah salah satunya adalah surat At-Taubah ayat yang ke-126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini summa la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa mereka akan diuji setiap tahun marratan aw marrataini, satu kali atau dua kali. Jadi di sini adalah suatu hal yang jelas bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita pasti akan diuji setiap tahun. Bisa satu kali atau dua kali. Untuk apa kita diuji oleh Allah? Seperti halnya kita waktu masih sekolah atau anak-anak kita sekolah dari SD, SMP, SMU sampai dengan tataran perguruan tinggi. Setiap minggu, setiap bulan, setiap semester, setiap tahun pasti akan diuji. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa banyak ilmu yang telah diserap. Demikian juga kita sebagai orang Islam, sudah berapa tahun kita menjadi orang Islam, sudah berapa lama kita mengakui bahwa kita itu beriman, maka Allah pun akan menguji keimanan kita. Hal ini sesuai dengan yang ada di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dirinya akan dibiarkan begitu saja mengatakan, kami telah beriman dan tidak diuji lagi? Ini adalah suatu kalimat pertanyaan, tapi pada hakikatnya ini adalah kalimat pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan diuji oleh Allah untuk menguji keimanan kita. Lantas apa bentuk ujian yang diberikan oleh Allah? Salah satunya dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh akan aku uji kamu dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa atau kematian, dan juga kekurangan buah-buahan atau bahan makanan. Dari 3 ayat tersebut setidaknya sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa wabah COVID-19 selayaknya dan sudah seharusnya kita anggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita meyakini bahwa wabah COVID-19 ini adalah ujian dari Allah, sikap yang kedua adalah bahwa kita harus bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dalam akhir ayat Allah memberi penegasan, fabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sehingga sabar ini menjadi sikap yang penting juga dalam kita menghadapi wabah COVID-19. Siapa orang yang bersabar? Pada ayat yang selanjutnya, 156 surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang apabila ditimpa musibah, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini adalah suatu kalimat yang sudah biasa kita ucapkan dan biasa kita dengarkan. Namun demikian, saya sebagai orang rumah sakit, ini pengalaman pribadi, di rumah sakit itu banyak sekali orang yang meninggal. Dan di sana pula banyak orang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun diucapkan dalam situasi hati yang tidak tepat. Karena banyak orang yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi dengan marah. Mengapa ya Allah suamiku engkau ambil? Mengapa anakku engkau ambil ya Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu tetap diucapkan tapi dalam waktu yang tidak tepat. Oleh karena itu mungkin barangkali selain kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam bahasa Arab, mungkin akan lebih bermakna merasuk ke dalam hati kita apabila kalimat itu kita maknai dengan bahasa yang kita pahami. Sehingga apabila kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian diikuti dengan bahasa yang kita pahami, ini adalah sesuatu berasal dari Allah, akan kembali juga kepada Allah. Insya Allah kalau kalimat itu kita pahami dengan bahasa kita, tidak mungkin akan diucapkan dengan kata yang marah-marah. Untuk sikap yang kedua, kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi wabah COVID-19 ini adalah, pertama tadi setelah kita meyakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah kita bersabar, yang ketiga adalah ikhtiar. Sebenarnya ikhtiar ini adalah suatu kalimat atau suatu tindakan, suatu sikap yang tidak bisa dipisahkan diri dari kalimat sabar. Namun sebagian kita kadang memaknai bahwa sabar itu adalah diam. Memang itu tidak salah 100%, karena barangkali ada suatu perbuatan kita, suatu sikap kita yang kadang sabar itu dengan diam. Salah satu contohnya adalah apabila kita diumpat oleh orang lain, maka tindakan kita sabar dan diam itu mungkin tepat. Tapi apabila kita diuji oleh Allah, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah 155 tadi, misalnya Allah memberi ujian kepada kita bahwa kita diberi kelaparan, kemudian kita bersabar dan diam. Apa yang terjadi? Ya kita akan lapar terus. Allah menguji kita dengan kekurangan harta. Kita bersabar dan kita diam. Ya habis harta kita. Terkait wabah COVID-19 ini,
Allah menguji dengan banyaknya kematian di sekitar kita, kita bersabar dan kita diam, tidak berbuat apa-apa, maka kematian itu akan mungkin sekali terjadi di sekitar kita, bertambah, dan bertambah. Oleh karena itu, sikap dalam menghadapi COVID-19 ini selain kita bersabar, itu harus disertai dengan ikhtiar. Seperti apa kita harus ikhtiar? Tentu kita mengikuti tuntunan yang telah digariskan oleh para ulama. Dalam hal ini adalah satu, fatwa MUI, jadi yang kita ikuti adalah ulama dari MUI. Yang kedua adalah fatwa atau surat edaran dari pimpinan Muhammadiyah. Inilah yang kita ikuti. Di antaranya yang harus kita lakukan, ikhtiar kita yang pertama adalah menggunakan masker. Sebenarnya kalau anjuran ini adalah suatu hal yang biasa dan sebenarnya sudah kita dengar setiap hari, setiap jam. Bahkan di televisi itu dimunculkan terus usaha-usaha ini. Namun demikian, tidak salah apabila saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita menggunakan masker, terutama apabila kita keluar dari rumah kita. Tujuan dari masker adalah yang pertama, apabila kita menderita sakit, maka harapannya sakit yang kita derita tidak menularkan kepada orang lain. Dan apabila kita adalah orang yang sehat, maka harapannya penyakit yang ada di luar diri kita itu tidak masuk ke dalam diri kita melalui hidung dan mulut kita. Sehingga masker akan menjadi saringan yang pertama dalam mencegah penyakit ini. Ikhtiar yang kedua adalah cuci tangan. Cuci tangan bisa menggunakan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer. Dan sekarang sudah kita lihat di toko-toko, di warung-warung kecil, di ujung-ujung desa, di tengah desa, sepanjang jalan itu sarana hand hygiene atau sarana cuci tangan sudah tersedia. Namun demikian tidak salah juga apabila kemanapun kita pergi itu kita mengantongi hand sanitizer. Harapannya dengan kita melakukan cuci tangan secara rutin, terutama setelah kita memegang segala sesuatu yang dipegang oleh orang banyak, seperti misalnya handle pintu, seperti misalnya uang dan lain sebagainya, maka kita segera melakukan cuci tangan. Ini adalah ikhtiar atau tindakan kita lapis kedua setelah kita mengenakan masker. Adapun tindakan yang keempat adalah physical distancing atau pembatasan fisik. Bagi kita umat muslim, bersalaman itu adalah suatu hal yang baik dan dianjurkan. Namun karena ini adalah dalam kondisi darurat, untuk saat ini sementara kita jangan bersalam-salaman dahulu. Ini adalah physical distancing. Yang keempat adalah social distancing. Jadi kita menghindari kerumunan. Kerumunan itu bisa muncul dalam beberapa hal. Mungkin dulu ada konser musik, ada kegiatan-kegiatan keagamaan barangkali, ada kumpulan-kumpulan, kumpul RT, kumpul desa, rapat-rapat dan lain sebagainya. Lebih spesifik dalam kaidah agama. Ini yang kadang menjadi perdebatan di sana sini. Kita sebagai orang Islam, apakah kita harus tetap menjalankan sholat jamaah di masjid, sholat tarawih di masjid, tadarus di masjid, sholat id, atau kita cukup di rumah saja? Dalam buku panduan ini sudah sangat jelas dan dalilnya cukup banyak dan cukup lengkap, bahwa untuk sementara waktu segala sesuatu kegiatan yang menimbulkan berkumpulnya orang banyak itu sementara dihindari. Termasuk dalam hal ini adalah sholat jamaah 5 waktu, sholat Jumat, termasuk juga adalah sholat
Id yang nanti akan kita lakukan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu adalah sekelumit yang bisa saya sampaikan terkait dengan sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi wabah COVID-19. Kita secara syariat menjalankan syariat sesuai dengan petunjuk para ulama yang tentunya tidak menyelisihi dari syariat Islam, dan kita juga tidak menyelisihi tuntunan atau tuntutan dari pemerintah kita Indonesia yang kita cintai ini. Dan satu hal, walaupun ada wacana kita harus berdamai dengan COVID-19, namun demikian bukan berarti kita berdamai dengan COVID-19 itu kita bebas kemana saja, tidak mengenakan masker, tidak perlu cuci tangan, kita berkumpul dengan bebas, tidak begitu. Jadi walaupun nanti rencananya akan ada wacana berdamai dengan COVID-19, namun kita harus tetap menjalankan kaidah pencegahan dan pengendalian infeksi terkait COVID-19. Kami kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat yang banyak untuk kita semuanya, khususnya umat muslim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.